Halo teman-teman, selamat datang kembali ke percobaan kedua. Selalu ingat pesan ibu. Percobaan kedua mengenai kerapatan atau density. Tujuan dari percobaan ini, mahasiswa mampu melakukan pengukuran kerapatan benda-benda dengan bentuk beraturan atau benda-benda padat dengan bentuk tidak beraturan dan zat cair melalui pengukuran volume disertai penimbangan langsung dan melalui terapan hukum Archimedes. Teori mengenai kerapatan itu benda padat yang dibenamkan ke dalam zat cair akan mendapatkan gaya apung yang besarnya sama dengan berat benda zat cair yang dipindahkan berdasarkan hukum Archimedes. Prinsip ini dapat digunakan untuk menentukan kerapatan suatu zat. Misalnya sebuah benda yang beratnya W dan terbenam di dalam zat cair ditimbang dengan neraca pegas. Lihat gambar di berikut. Berat benda semu atau W aksen itu bisa dicari dengan menghitung W berat benda yang tadi diukur dengan neraca pegas sebelum benda dibenamkan dikurangi F. Bahan dan peralatan yang digunakan pada praktikum ini meliputi neraca pegas, neraca kasar, kemudian mikrometer skrup, jangka sorong, gelas kimia, dan statif. Objek ukur terdiri dari bola besi, kemudian bandul besi, dan gliserin. Cara kerjanya untuk bagian A, pengukuran kerapatan secara langsung. Pertama, bersihkan objek ukur. Objek ukur yang digunakan di sini menggunakan bandul besi. Dibersihkan dengan air, kemudian keringkan dengan lap bersih. Berikutnya, timbang objek ukur dengan neraca kasar dengan 3 kali ulangan. Ketiga, untuk bola besi, diameter diukur pada 3 posisi sesuai kedudukan sumbu X, Y, dan Z. Masing-masing sumbu diukur 3 kali. Secara keseluruhan dianggap melakukan 9 kali pengulangan. Data dari pengamatan cara kerja A ditulis di bagian tabel A. Pengukuran untuk kerapatan benda tadi bandul besi ya. Massa di situ dihitung 3 kali ulangan, kemudian diameter pada sumbu X, Y, Z 3 kali ulangan, kemudian dicari deviasinya atau nilai galatnya, kemudian tentukan rata dan nilainya. Berikutnya B, pengukuran kerapatan relatif melalui hukum Archimedes. Bersihkan silinder logam atau benda lain yang memiliki massa M dengan air ya. Di sini menggunakan benda berbentuk bandul besi. Kemudian keringkan dengan lap bersih, isi piala gelas dengan air suling sampai terisi 3/4 volumenya. Neraca pegas yang akan digunakan ditempatkan dulu titik nolnya. Gantungkan silinder atau benda bermassa M di bawah neraca pegas, catat sebagai W. Kemudian dalam kondisi bandul tadi masih tergantung pada neraca, gelas kimia berisi air suling dinaikkan hingga silinder logam tercelup, catat sebagai W aksen. Benda bandul besi tadi tidak boleh menyentuh dinding atau dasar dari gelas piala. Data pengamatan untuk B dicatat pada tabel B. Pengukuran kerapatan relatif melalui hukum Archimedes. 3 kali ulangan untuk W dan W aksen, kemudian dicari deviasinya, diratakan dan ditulis nilai yang diperoleh dari nilai utama plus minus galat. Berikutnya C, pengukuran kerapatan relatif gliserin melalui hukum Archimedes. Yang pertama, timbang benda
Tadi sudah ya datanya bisa dipindahkan. Bandul tadi masanya dengan menggunakan neraca pegas catat sebagai W. Berikutnya timbang kembali silinder atau benda bermassa M tersebut dalam keadaan tercelup dalam air. Suling baca sebagai W1. Dan yang terakhir timbang kembali silinder atau benda tadi bandul besi dalam keadaan tercelup dalam gliserin. Baca sebagai W2. Data pengamatan bisa ditulis pada tabel C. Kerapatan gliserin melalui hukum Archimedes. Ada data W, W1 dan W2 3 kali ulangan, dicari nilai galat, rata, dan nilai utama plus minus galat. Berikutnya lakukan perhitungan atau pengolahan data pada bagian pengolahan data yang telah disediakan pada modul praktikum. Berikutnya lakukan pembahasan dari hasil percobaan 2 ya, teori dikaitkan dengan hasil praktikum. Selanjutnya buat kesimpulan dan daftar pustaka yang digunakan dalam membahas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.